biasanya fungsi itu tidak bisa dipisahkan dengan tujuan. Fungsi itu adalah kegunaan, sementara kalau kita bicara tujuan itu sebenarnya lebih kepada hasil yang didapatkan, hasil yang ingin didapatkan. Jadi fungsi itu sesuatu yang seharusnya kita lakukan, sementara hasil dari fungsi itu kita mendapatkan sesuatu. Itulah tujuannya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara fungsi dan tujuan komunikasi itu tidak terlepas dari salah satu aspek dalam filsafat komunikasi yang disebut aksiologi komunikasi, ya. Jadi ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi. Nah, aksiologi komunikasi itu berbicara tentang manfaat atau nilai atau kegunaan sebuah ilmu. Nah, fungsi komunikasi adalah apa yang memang seharusnya ada ketika kita berkomunikasi. Itu adalah fungsi. Apa yang seharusnya ada di situ. Fungsi komunikasi itu secara umum ada 4, ya. Jadi kalau kita berkomunikasi, itu artinya kita melakukan apa? Yang pertama, kalau kita berkomunikasi berarti kita menginformasikan atau to inform. Jadi kita menyampaikan informasi, menginformasikan. Itu fungsi, ya. Jadi fungsi itu menginformasikan. Apa itu informasi? Informasi itu adalah sesuatu yang belum diketahui oleh masyarakat atau belum diketahui oleh orang lain. Sementara kalau pengetahuan, sesuatu yang sudah diketahui, ya. Kalau informasi itu lebih kepada pengetahuan yang memiliki kebaruan, ya. Pengetahuan yang memiliki kebaruan sehingga itu perlu diketahui oleh orang lain atau masyarakat. Jadi ini fungsi komunikasi, ya. Yang pertama untuk menginformasikan, ya. Seperti ini, ya. Ini contoh adalah proses komunikasi untuk menginformasikan mengenai materi kuliah. Yang kedua, fungsi komunikasi itu untuk mendidik, to educate, ya. Mendidik. Kalau mendidik itu sudah ada proses mengubah, ya. Sudah ada proses mengubah pengetahuan, mengubah sikap, mengubah perilaku menjadi lebih baik. Nah, jadi kalau informasi sekedar memberikan pengetahuan, sekedar memberikan tambahan pengetahuan atau tambahan wawasan, ya. Nah, kalau mendidik, itu kita sudah mengharapkan ada peningkatan kesadaran, ada peningkatan kedisiplinan, gitu, ya. Ada keberanian, ya. Bisa lebih cerdas, itu mendidik itu, ya. Kemudian yang ketiga menghibur, ya. To entertain. Nah, jadi ini juga fungsi komunikasi. Misalnya melalui komunikasi kita menyampaikan humor, menyampaikan cerita-cerita, ya, menyampaikan nasihat-nasihat yang membuat orang merasa tenang, merasa gembira, gitu, ya, memberikan motivasi. Itu bagian dari usaha untuk menghibur, ya, menghibur dalam pengertian memberikan satu ketenangan, memberikan satu kegembiraan, memberikan satu semangat, dorongan kepada orang lain. Kemudian yang keempat ini memengaruhi, ya, to influence. Nah, ini juga merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam komunikasi. Kita ingin mempengaruhi, ya. Kita ingin mempengaruhi orang lain. Mempengaruhi itu artinya
kita ingin agar orang lain itu bisa mengikuti pikiran-pikiran kita, mengikuti sikap kita, atau mengikuti tingkah laku kita, ya. Itu secara umum fungsi komunikasi. Jadi menginformasikan, mendidik, menghibur, mempengaruhi, ya. Namun para ahli juga punya pendapat, ya, mengenai fungsi komunikasi. Misalnya Laswell itu menyebut 3, ya, bahwa fungsi komunikasi pertama agar manusia bisa mengontrol lingkungannya. Jadi kalau kita tidak berkomunikasi, kita tidak bisa mengontrol lingkungan kita. Misalnya saya ingin Bapak Ibu hadir dalam perkuliahan ini. Bagaimana caranya saya bisa meminta Bapak Ibu hadir di perkuliahan ini? Ya, dengan menyampaikan pesan WA tadi malam supaya Bapak bergabung pada pertemuan ini siang ini, sore ini. Jadi itu untuk mengontrol. Karena kalau saya tidak sampaikan info, maka mungkin ada yang berpikir hari ini tidak ada pertemuan, ya, atau tidak mempersiapkan diri untuk mengikuti pertemuan ini, ya. Jadi itu kita mengontrol, ya, melalui komunikasi kita bisa mengontrol lingkungan kita, terutama mengontrol orang-orang yang memang menjadi bagian, ya, dari aktivitas yang kita harapkan, ya, orang-orang yang terkait. Yang kedua untuk beradaptasi, ya. Yang kedua untuk beradaptasi. Kalau kita berkomunikasi, itu kita dapat beradaptasi dengan lingkungan kita, ya, terutama lingkungan sosial. Jadi saya dapat mengenal budaya, saya dapat mengenal bapak-bapak, ibu-ibu, mengenal bagaimana kita bisa saling bekerja sama, ya. Disitulah muncul adaptasi. Kemudian yang ketiga, untuk sarana atau untuk melakukan transformasi warisan sosial. Jadi dengan komunikasi kita bisa melakukan transformasi, perubahan-perubahan, ataupun untuk mewariskan budaya-budaya atau kebiasaan-kebiasaan di dalam masyarakat. Jadi kita bisa memberikan warisan sosial atau mengubah warisan-warisan sosial itu melalui komunikasi. Contohnya, kalau misalnya kita selalu menonton televisi, ya, di mana kita melihat budaya-budaya baru, maka budaya lama itu di masyarakat kita itu juga bisa berubah, ya. Itu adalah bagian dari proses komunikasi. Nah, ada juga yang menurut Deddy Mulyana ada 4, ya, fungsi komunikasi. Ada komunikasi sosial untuk memupuk kerjasama, komunikasi ekspresif untuk menyampaikan perasaan, komunikasi ritual untuk ideologi, tradisi, agama, dan komunikasi instrumental, ya, untuk mengubah perilaku. Jadi Bapak Ibu, inilah fungsi komunikasi, ya. Nah, ini ada juga menurut Sen, ini lebih banyak, ya. Ada informasi, sosialisasi, motivasi, diskusi, pendidikan, memajukan kebudayaan, hiburan, dan integrasi. Ya, ini fungsi menurut Sen McBride, ya. Nah, tujuan, ini dia tujuan, ya. Mengubah sikap, ya, mengubah pendapat, mengubah perilaku, mengubah masyarakat, ya. Nah, jadi di situ 1, 2, 3 itu lebih kepada individu. Kalau yang keempat ini mengubah masyarakat. Apanya masyarakat itu diubah? Bisa kebiasaan-kebiasaannya, nilai-nilainya, ya, etikanya, ya. Jadi budayanya itu bisa, ya. Jadi tujuan komunikasi mengubah sikap, mengubah pendapat, perilaku, mengubah masyarakat. Kalau tadi fungsi komunikasi untuk menginformasikan, untuk mendidik, untuk menghibur, untuk mempengaruhi, ya. Bedakan, ya.
antara fungsi komunikasi dan tujuan komunikasi.